Bapa dalam kerajaan sorga di tengah situasi wabah virus corona ini, Engkau masih izinkan kami boleh melangsungkan ibadah sekalipun dengan cara yang sangat berbeda dengan biasanya. Tapi biarlah apa yang sedang kami lakukan saat ini tidak mengurangi hormat kami kepada Tuhan, kecintaan dan bahkan kerinduan kami kepada Engkau. Tuhan, sebentar kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang juga boleh berbicara kepada setiap kami melalui keterbatasan hamba-Mu ini. Sekali lagi Tuhan boleh pakai hanya demi kebenaran dinyatakan kepada setiap kami bisa memahami dan kami mengambil bagian apa yang menjadi perintah dan maksud Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali ada sebuah kesempatan sekalipun di tengah wabah yang tidak menentu seperti ini, kita masih ada untuk boleh bersama-sama belajar firman Tuhan dan juga beribadah. Saudara, saya juga mau mengingatkan kepada setiap kita untuk kita langsungkan ibadah ini dengan satu hati yang khidmat, dengan hati yang tertib. Saudara jangan berpikir ini adalah menonton, tetapi kita sedang beribadah sehingga kita fokuskan untuk sekian waktu untuk sungguh-sungguh beribadah. Bukan sembari lihat YouTube, sembari bisa sambil makan, sambil ini, tidak saudara. Saya sangat menganjurkan untuk kita bisa bersama-sama menjaga kekudusan di dalam ibadah kita. Dan saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, tema yang kita akan bersama-sama bahas yaitu perkataan Yesus yang mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Saya mengajak kita untuk bersama-sama mengambil smartphone kita ataupun Alkitab kita membuka dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Seharusnya kita baca sampai ayat 18 supaya saudara bisa melihat keutuhan daripada perikop ini. Tetapi saya mengajak kita hanya meng-highlight dari ayat 11. Nanti kita akan beralih ke ayat 14 hingga yang ke-16. Saya mengajak kita untuk memperhatikan dari smartphone kita dan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan buat kita, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita beralih ke ayat 14, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita sekarang beralih ke ayat ke-27 hingga 29. Kita beralih ke ayat 27 hingga yang ke-29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sampai di sana pembacaan kita pada kesempatan hari ini. Saudara, seperti yang sudah beredar, berita virus corona ini begitu viral. Saudara, timbul sebuah pertanyaan di dalam benak kita sebagai masyarakat Indonesia ketika kita melihat sejumlah kasus yang bukan makin berkurang tetapi makin bertambah dari bulan Maret ini. Kalau saudara memperhatikan bersama-sama di dalam layar ini, saudara akan menemukan jumlah korban yang positif terkena corona semakin lama semakin banyak. Hingga di tanggal 20 Maret saya mencatat di angka 369 orang saudara. Saudara, timbul di dalam sebuah pertanyaan di dalam benak kita, apakah pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang cukup baik untuk bisa mengatasi hal ini?
Saudara, kita menentukan baik atau tidaknya kinerja seseorang, biasanya kita ukur dari adanya peningkatan atau tidak, saudara. Nah, menurut saya tidak ada salahnya kita menggunakan indikator seperti apa yang saya katakan. Kita mengukur seseorang kinerjanya baik atau tidak. Dia bekerja dengan maksimal atau tidak, kita lihat dari segi hasilnya. Tidak ada yang salah. Tetapi celakanya seringkali kita memakai pola pikir seperti ini, kita tujukan kepada Tuhan kita. Contohnya begini saudara, seringkali kita mulai berpikir Tuhan itu baik atau tidak sih kalau saya sakit. Kita mulai berpikir Tuhan itu baik gak ya kalau saya sakit. Dan kita juga mulai berpikir Tuhan itu baik atau tidak kalau saya mengalami kesulitan ekonomi. Dan timbul lagi pertanyaan, Tuhan itu baik gak kalau keluarga saya kehidupannya berantakan? Tuhan itu baik atau tidak kalau pekerjaan saya tidak pernah mengalami naik pangkat? Saudara, seringkali pada akhirnya kita mengukur Tuhan, kebaikan dia berdasarkan hasilnya. Nah saudara, kita tidak bisa menilai Tuhan dengan cara seperti kita menilai manusia. Nah sekarang saya mengajak kita masuk ke dalam satu kalimat Tuhan Yesus. Kalau begitu bagaimana kita memahami kata-kata ini? Akulah gembala yang baik. Di dalam apa? Di dalam hal apa maksud saya? Dia dikatakan sebagai gembala yang baik. Nah saudara, kita akan bersama-sama melihat ke dalam bagian yang tadi kita baca. Namun sebelum itu saya ingin refresh dulu kita untuk khotbah minggu yang lalu. Di mana penginjil Tan Kian Guan membagikan kepada setiap kita sebuah kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan, Aku adalah pintu. Saudara perhatikan di sini, saya memberikan sebuah gambar saudara. Inilah biasanya gambar di mana seorang gembala itu menjaga kawanan dombanya ketika sudah memasuki malam hari saudara. Saudara, domba ini tidak akan bisa kemana-mana tanpa lewat pintu itu. Saudara, domba itu bukanlah hewan yang bisa melompat setinggi ini pagarnya, tidak bisa saudara. Dia harus lewat pintu itu. Kita ingat bersama-sama saudara pesan minggu lalu yang disampaikan oleh penginjil Kian Guan. Yang menyatakan kepada setiap kita kalau dikatakan aku adalah pintu, sedang mengatakan bahwa ini berbicara mengenai keselamatan. Tidak ada saudara manusia di dalam dunia ini yang bisa mendapatkan keselamatan tanpa melalui pintu itu. Yesuslah yang menjadi pintu masuk itu. Saudara, kita melihat bersama-sama di dalam ayat 9 itu dengan jelas dikatakan akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, tepat sesudah kalimat di ayat 9, di sana dikatakan kepada setiap kita di dalam ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Nah rupanya saudara kalau kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-11, gembala yang baik ini dilekatkan dengan sebuah tindakan yang Yesus lakukan, yaitu karena aku gembala yang baik, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Serupanya secara khusus Tuhan mempersempit konsep kebaikan itu hanya mengarah kepada yang namanya keselamatan. Ini bukan berbicara soal kesembuhan, ini bukan berbicara soal berkat secara jasmani, tetapi ini berbicara berkaitan aku gembala yang baik, itu berbicara bagaimana Tuhan mengganti manusia. Dia yang tidak berdosa harus menjadi berdosa, karena setiap kita kesalahan, dosa, dan segala pelanggaran yang kita lakukan. Saudara, Injil Yohanes atau Rasul Yohanes memberikan penekanan secara khusus saudara. Ketika menyampaikan tentang akulah gembala yang baik selalu dilekatkan dengan konsep ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, berulang kali di sana dikatakan ini berarti memberikan sebuah
pemikiran bahwa kebaikan Tuhan dalam konteks ini dikaitkan dengan keselamatan. Saudara, kita ini adalah orang-orang berdosa. Tapi atas anugerah Kristus, kita boleh mengalami yang namanya keselamatan. Saudara, saya menemukan sebuah hal yang unik pada waktu saya mempelajari bagian ini. Saudara, kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-15. Di sana dikatakan seperti ini, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, perhatikan bersama-sama. Di sini Yesus mengatakan Bapa mengenal Yesus. Yesus mengenal Bapa. Saudara, perhatikan, pengenalan akan Tuhan selalu melibatkan dua belah pihak. Ketika Yesus mengatakan Bapa mengenal aku, itu berarti saudara harus terjadi aku mengenal Bapa. Saudara, kalau terjadi salah satu pihak, itu namanya bukan kenal, itu tahu. Saya ambil contoh saudara. Kalau saya mengatakan saya mengenal Bapak Jokowi sebagai presiden, itu harus terjadi Bapak Jokowi mengenal saya. Saudara, ketika saya mengatakan saya mengenal Bapak Jokowi, tetapi Bapak Jokowi tidak mengenal saya, artinya perkataan saya aku mengenal Bapak Jokowi itu tidak valid, saudara. Sehingga ketika dikatakan aku mengenal Bapak Jokowi harus terjadi di pihak yang lain, dia mengenal saya. Kalau hanya sebelah pihak itu namanya tahu, saudara. Nah, saudara perhatikan, Bapa mengenal aku, yaitu Yesus, dan Yesus mengenal Bapa. Saudara, pengenalan akan Tuhan yang benar akan membawa kepada sebuah tindakan yang didasarkan atas kehendak Bapa. Maka kalau saudara memperhatikan, pengenalan Yesus akan Bapanya membawa dia melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Memberikan nyawanya bagi setiap domba-dombanya. Saudara, artinya pengenalan akan Tuhan itu begitu penting sekali di dalam bagian ini. Karena pengenalan akan Tuhan menentukan apa yang kita lakukan. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita untuk memberikan diri kita, saya mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara, saya lanjutkan dulu ke dalam ayat yang ke-16 yang mungkin menjadi ayat yang agak sedikit membuat kita bingung ketika membaca bagian ini. Saudara, di sana dikatakan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Nah, maksudnya apa? Kok maksudnya bukan dari kandang ini, maksudnya apa? Saudara, waktu saya mempersiapkan bagian ini, rupanya bagian ini mengacu kepada domba-domba yang non-Israel, non-Yahudi, saudara. Sehingga kalau kita melihat bersama-sama di dalam bagian ini, dikatakan domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Saudara, domba-domba lain ini tidak lain dan tidak bukan adalah saudara dan saya yang tidak masuk ke dalam keturunan asli Yahudi. Saudara, keselamatan dari sejak perjanjian lama, saudara, Yesus atau Tuhan memberikan itu kepada seluruh bangsa. Saudara, kalau melihat di dalam kisah Abraham, Abraham bukan menjadi berkat bagi kaumnya saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Demikian hanya dengan Injil keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus bukan ditujukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi ditujukan kepada seluruh umat di muka bumi ini. Dan dikatakan saudara, domba-domba itu harus kutuntun juga. Saudara, kalau kita mengingat flashback kehidupan kita, siapakah saudara dan saya sampai hari ini kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, apapun yang membuat saudara mengatakan saya percaya Yesus, itu tidak lain dan tidak bukan adalah tuntunan tangan Tuhan. Entah dia memakai orang lain untuk menginjili kita, entah dia memakai belas kasihan orang lain untuk mengajak kita ke gereja, atau entah ketika kita membuka
sebuah lagu di dalam radio atau di dalam YouTube menyentuh kita. Apapun bentuknya, Tuhan sedang mengatakan bahwa domba-domba itu juga harus kutuntun. Saudara, artinya di dalam keselamatan saudara dan saya, kita tidak punya andil apa-apa. Makanya kalau saudara terus melanjutkan pembacaan saudara di dalam Injil Yohanes, saudara akan menemukan konsep bahwa kita tidak pernah memilih Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 saudara akan membaca, bukan engkau, bukan aku yang memilih engkau, tetapi engkaulah yang memilih aku. Saudara, itu bentuk bagaimana domba-domba itu dituntun. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian yang tadi sudah disebutkan di dalam petunjuk hidup baru. Kita akan masuk, saudara, bagaimana Tuhan itu memperlakukan kita sebagai domba-dombanya dan dia adalah gembalanya. Kita akan melihat bersama-sama, saudara, di dalam ayat yang ke-28. Saudara, di sana dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, perhatikan di dalam bagian ini. Tuhan kita bukan hanya memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, tetapi dia menjamin keselamatan yang ada di dalam Yesus. Saudara, bagian ayat yang ke-28 adalah berbicara soal jaminan keselamatan yang Yesus berikan kepada setiap orang-orang yang telah menjadi domba-dombanya. Dia mengatakan tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Saudara, perhatikan ayat 29, ini adalah sebuah berita yang luar biasa, saudara. Di sana dikatakan, Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, ini saya memberikan sebuah gambar. Saudara, perhatikan gambar ini bersama-sama. Saudara, bayangkan kita itu ada di tengah-tengah antara tangan Bapa dengan tangan Yesus. Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-28, saudara, Yesus yang adalah Tuhan mengatakan, ketika ini dombaku ada di tanganku, tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Dan dikatakan disambung ke ayat yang ke-29, bagaimana tangan Bapa itu juga melindungi setiap kita. Artinya, saudara, di sini terjadi sebuah seperti double protection yang Tuhan berikan, yang Tuhan jaminkan kepada setiap kita ketika berbicara soal yang namanya keselamatan. Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya mulai merenung dan berpikir, siapakah saya? Sampai Yesus melindungi saya dari apapun, sampai Bapa juga melindungi saya dari apapun. Dan seolah-olah, saudara, ketika membaca dua ayat ini, kita berpikir betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Alkitab dengan konsisten, saudara, dari sejak Kejadian hingga Wahyu, saudara melihat betapa Allah mengasihi manusia berdosa. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa dan pelanggaran, Tuhan tidak buang dan tinggalkan mereka. Tidak, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka pakaian. Tuhan masih mengasihi mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka bahkan. Saudara, ketika beralih kemudian sampai ke dalam perjanjian baru, saudara tetap menemukan bagaimana orang-orang berdosa itu dikasihi oleh Yesus. Mereka yang terpinggirkan, mereka orang Farisi, mereka pemungut cukai, wanita berdosa, seorang pelacur. Mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh orang sekitar zaman itu, tetapi Yesus mengasihi mereka. Bahkan ketika saudara setelah membaca kitab Injil, saudara akan menemukan seorang rasul yang diangkat terakhir. Dia adalah rasul yang ke-13 yang bernama Paulus. Dosanya begitu mengerikan, tetapi Allah mengasihinya. Saudara, pertanyaan yang terakhir adalah,
apa yang harusnya menjadi respon kita? Kalau setelah saya mengetahui akulah gembala yang baik, kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dalam hidup kita, apa yang menjadi respon kita? Saudara, saya harus katakan respon kita terdapat di dalam ayat yang ke-27. Saudara, di sana dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Saudara perhatikan, tadi saya sudah contohkan kepada setiap kita di dalam pasal 10 ayatnya yang ke-15. Bapa mengenal aku mengenal Bapa, maka aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sekarang kita ubah saudara, Yesus mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal Yesus, baru yang terakhir mereka mengikuti aku. Jadi kalau saudara memperhatikan dari bagian ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, kita bisa menganalogikannya sama, yaitu domba-domba mengenal Yesus dan Yesus juga mengenal domba-dombanya. Dan hal ini seharusnya membawa kita kepada sebuah komitmen, aku mau ikut Yesus. Saudara kalau membaca lebih lanjut dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, barang siapa yang mau ikut dia, sangkal diri dan pikul salib. Saudara akan sulit mengikut Yesus tanpa saudara mengenal dia. Apa yang menjadi respon kita? Harusnya kita belajar menjadi domba yang baik. Domba yang baik adalah domba yang mengenal suara gembalanya. Saudara mengenal suara gembalanya, saya harus katakan diwujud nyatakan di dalam doa dan firman. Saudara, kasus wabah corona membuat panik sebagian orang, membuat khawatir, membuat takut. Saya mengajak saudara mengambil sisi positif dari virus corona ini. Kita melakukan social distancing, kita kerja dari rumah, kita belajar dari rumah, dan saudara inilah saatnya saudara belajar untuk mengasihi keluarga. Mungkin selama ini saudara kita lebih sering waktu di luar lebih banyak daripada waktu di rumah. Inilah saatnya Tuhan izinkan wabah corona sampai ke Indonesia. Dan Tuhan izinkan melalui pemerintah untuk boleh menuntun saudara memelihara hubungan yang pribadi dengan Tuhan bersama juga dengan keluarga. Saudara pakailah waktu-waktu seperti ini untuk dekat kepada Tuhan. Kita tidak mengabaikan akan pembacaan firman dan kita juga tidak lupa berdoa. Saudara mungkin sebagian dari saudara mengatakan, masa sih Tuhan itu masih baik? Kondisi ekonomi Indonesia tidak kunjung membaik, malah makin memburuk. Saudara, ayat 27 mengingatkan kepada setiap kita. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak tahu apa yang menjadi pergumulan terberat kita. Tapi Dia adalah Tuhan yang memahami persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Saudara, sebagai penutup saya akan membacakan sebuah ayat saudara yang terambil dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan setiap kita. Saudara, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kita yang terbesar dan paling dalam, yaitu berbicara soal keselamatan, tidak ada lagi saudara hal lain yang bagi Tuhan tidak penting, yang tidak Dia jawab.
Sekali lagi saya ulangi, kalau Tuhan saja sudah memberikan keselamatan yang menjadi kebutuhan manusia terdalam, dan manusia tidak bisa selesaikan itu, saudara, tidak ada hal yang tidak lebih penting lagi yang Tuhan tidak akan penuhi dalam kehidupan kita. Saudara, ayat ini menjadi kekuatan dan penghiburan kita bahwa Tuhan mengenal domba-dombanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita domba-domba yang mengenal Tuhan? Kalau Tuhan mengenal kita, pertanyaannya, apakah kita sebagai domba mau terus mengikuti suara gembala kita? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersama-sama diingatkan bagaimana Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau menunjukkan kebaikan-Mu Tuhan dengan memberikan yang terpenting, yang paling manusia butuhkan, yaitu keselamatan. Kalau Engkau sudah memenuhi yang terpenting dalam hidup kami percaya hal-hal yang lebih receh dari itu Tuhan tidak abaikan. Di tengah kondisi wabah virus corona, di tengah kondisi ekonomi yang terus memburuk, hamba-Mu berdoa, Tuhan kuatkan setiap kami. Biarlah kami tidak putus asa. Berikan kami hikmat, berikan kami pertolongan, supaya kami terus boleh mempertahankan iman kami. Dan bahkan kami bisa melalui segala macam kesulitan ini. Dan hati kami tetap mengatakan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Bekerjalah di dalam hati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur. Terima kasih Tuhan. Dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.